Ya, baik. Uh, karena pesertanya sudah cukup banyak, Pak ya, kita langsung mulai saja acara bimbel pada malam hari ini. Ya, Baik, silakan Pak Ija. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam rekan-rekan perawat semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya untuk mengikuti program bimbel bersama Foko pada malam hari ini. Kemudian selamat malam juga kepada Bapak Syaiful Nuril Anwar. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, Pak Ija, terima kasih. Baik. Sebelum program bimbel dimulai, sebelumnya izin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya biasa dipanggil Izat atau Mas Izat ya, di mana saya selaku moderator yang akan mendampingi rekan-rekan semua untuk menjalani bimbel pada malam hari ini. Berikutnya, yang terhormat Bapak Syaiful Nuril Anwar dengan segala hormat ya Pak untuk memperkenalkan diri juga, kemudian juga menjelaskan sekilas tentang materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Silakan Pak Syaiful Nuril Anwar. Oke, baik, terima kasih Pak Ijat atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Oke, tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Pak Ijat. Nama lengkap saya adalah Nes Syaiful Anwar, SPKP MB. Kebetulan saya sudah menyelesaikan program spesialis kekuatan medikal bedah dan saat ini saya tinggal di Tasikmalaya. Mungkin ada yang dari Tasikmalaya di sini, Pak Ijat? Oke, ya saya dari Tasikmalaya dan saat ini saya mengajar di Universitas Bakti Tuna atau UBTH yang ada di Kota Tasikmalaya. Eh, Nanti materi yang akan saya berikan itu adalah materi mengenai keperawatan medikal bedah, di mana untuk sistem yang akan dipelajari itu berbagai macam sistem ya, Pak Ijat. Jadi tidak hanya satu sistem saja. Kemudian juga untuk beberapa jenis soal juga ada beberapa jenis soal yang akan diberikan. Tetapi mungkin nanti hanya 6 soal saja ya, jadi hanya terbatas 6 soal. Sedangkan mungkin yang seperti Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang diketahui bahwa untuk uji kompetensi itu ada 180 soal. Betul ya Pak Ijat? Atau ada penurunan? Masih 180 Pak Iya, beritanya jadi terakhir. ada Iya. 180 derajat dan yang akan kita bahas nanti itu hanya 6 soal. Mungkin bisa dicari ya hanya berapa persen gitu ya dari 180 derajat itu kurang dari 10%. Bahkan kurang dari 5% ya nanti cari sendiri ya. 6 dibagi 180 kali 100% itu berapa persen. Tapi walaupun begitu harapan kami efektif ya dan juga memberikan manfaat untuk kita semua dan tentu saja memberikan dampak positif ya di mana para peserta sekarang ini ada 36 ke 34 ya kalau dikurangi saya sama Mas Ijat itu semuanya lulus kompeten ya Amin, apalagi amin. mungkin ada teman di sini ada yang retaker gitu ya atau mungkin macam-macam ya Pak Ijat ya ada yang retaker maupun first taker ya. Ya, Oke. macam-macam Pak. Oke, ya jadi untuk yang first taker juga mudah-mudahan semuanya kompeten 100%, kemudian juga yang retaker apalagi gitu ya, mudah-mudahan semuanya lulus 100% kompeten. Dan untuk perawat ini beda-beda ya Pak, ada yang nurse maupun yang diploma, betul? Iya, betul Pak. Oke, betul. Ya, Nah, ini ada yang beda-beda. nurse sama yang diploma. Dan kebetulan saya untuk home base-nya itu ada di Diploma 3 Keperawatan, di Vokasi Keperawatan. Dan saya juga salah satu dari peserta anggota IPK, maaf, IPK Jawa Barat dan Banten. Kemudian tapi walaupun begitu saya juga mengajar juga di Prodi Nurse ya seperti itu. Jadi tapi nanti yang akan diberikan itu bisa berlaku untuk Prodi Nurse maupun Prodi D3 keperawatan ya seperti itu. Mungkin juga terima kasih Pak Ijat ya ini dari Fokus Kompeten ya. Foko Ya, yakin kompeten ya. Insya Allah ya kita semua punya memiliki keyakinan bahwa untuk tahun ini terutama yang ikut kegiatan ini semuanya lulus kompeten 100% ya tanpa ada yang ketinggalan satupun ya. Jadi biar semuanya wisuda semua ya bareng-bareng. Karena sekarang itu kan exit exam ya. Jadi kalau nggak ada Anda nggak lulus uji kompetensi maka Anda juga tidak ikut wisuda. Nah itu ya itu yang mudah-mudahan yang menjadi apa motivasi kita
semuanya agar yakin kita itu kompeten dan yakin kita akan lulus bersama-sama dan yakin terutama wisuda bersama ya semuanya sama teman-teman satu angkatannya. Amin. Itu saja Pak Ijat mungkin yang saya sampaikan ya untuk opening sebelum nanti kita masuk ke materi. Terima kasih Pak Ijat, silakan. Baik, sama-sama Pak Syaiful Nuril Anwar untuk openingnya nih Pak ya. Jadi Oh, iya. Oh ya, supaya Bapak lebih izin saya Hah? cukup dipanggil dengan Pak Nuril saja. Pak Nuril, baik. Iya, Saya kira betul. tadi mau Jadi dia untuk manggil Pak singkatnya Anwar cukup gitu. dengan Pak Nuril. Iya, Pak Nuril Pak ya. Oke, baik. Ya, sama kami harapannya juga semoga semua peserta bisa lulus uji kompetensi ya dengan hasil kompeten gitu. Uh, jadi amin. walaupun kita hanya belajar 6 soal di sini nanti akan diakumulasi tuh dengan program-program bimbel yang akan kita Oke, jalani berikutnya. betul, betul, betul. Baik. Oke. Untuk materi yang kita bahas nah tadi itu tentang perawatan medikal Medical bedah bedah. Pak ya. Iya, Baik. betul. Jadi mungkin kita akan banyak bicara tentang SOP gitu Pak ya mungkin. Iya, nanti juga ada Baik. beberapa mengenai SOP atau SPO dan apalagi sekarang perawat sudah punya buku SPO sendiri ya. Itu kan banyak Hmm. sekali ya, ada berapa ratus standar prosedur operasional atau standar operasional prosedur itu sama saja. Tapi kita nggak perlu menghafal ya Pak. Jadi kalau menghafal kita bukan hafalan di sana, tapi mungkin Hmm. lebih menggunakan logika yang memang yang biasa kita gunakan. Ya seperti itu. Kemudian juga harus sudah terbiasa sama standar intervensi keperawatan Indonesia, kemudian juga standar luaran keperawatan Indonesia termasuk juga standar diagnosa keperawatan Indonesia. Jadi harus terbiasa, tapi kita tidak diminta untuk menghafal gitu ya. Jadi tidak harus hafal 100% apa yang ada di STKI, SIKI, SLKI maupun SPO yang dari PPNI. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Sepertinya Iya, para rekan-rekan semua juga udah tidak sabar nih Pak untuk iya. seperti apa sih soal-soal ini nanti kita ketemunya gitu. Oke, kalau gitu mungkin langsung kita mulai ya ke soal nomor satu. Untuk presentasinya mungkin bisa dari Iya, Bapak atau dari kami. dari saya dulu, Bapak. Tapi Baik, mohon baik. izin, Pak Ijat, Ya, sebelum saya menyiapkan materi, mungkin ada beberapa yang ingin saya konfirmasi dulu ya baik. untuk teman-teman semua. Ini apakah sistemnya interaktif atau semua yang ada di peserta di sini di off untuk di mute sehingga interaktif interaktif apakah hanya pembicara sama dengan hanya dengan moderator? Baik, nanti untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin Pak, jadi nanti setelah kita jawab soal akan ada waktu untuk ini ya untuk Oke, penjelasan pembahasan. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti akan dialokasikan waktu di akhir ya untuk mengajukan oke, pertanyaan. Jadi kita tuntaskan dulu semua pembahasan soal 1 sampai 6. Nah, setelah itu baru kita ada waktu untuk pertanyaan dan diskusi gitu Pak. oke. Baik, jadi Baik. secara interaktifnya nanti di belakang ya untuk Iya, sesi tanya jawab. iya betul Oke, Pak di akhir. baik, ya terima kasih Pak Ijat atas waktunya. Kembali lagi saya ucapkan salam, selamat malam semuanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di room Zoom ya untuk mempersiapkan mengenai uji kompetensi untuk perawat, baik itu tingkat diploma 3 keperawatan maupun untuk profesi nurse. Dan juga terima kasih ya kepada panitia dari Fokus Kompeten atau FOKO yang sudah peduli ya terhadap tenaga kesehatan, terutama perawat, dan juga untuk yang lain juga sama ya Pak Ijat ya kalau nggak salah bidan juga ya. Ya, dan juga yang lain-lainnya mengharapkan bahwa tenaga kesehatan Indonesia itu kompeten dan juga sehingga kita bisa bersaing ya lebih baik lagi dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di dunia gitu. Jadi tidak hanya jago kandang saja di Indonesia, tapi juga kita bisa melebarkan sayap ke luar negeri, baik itu di tingkat Asia Tenggara maupun di dunia. Oke, mohon izin Bapak di sini saya masih disable untuk screen sharing, jadi saya belum bisa untuk share screen. Oke, baik saya jadikan co-host Oke, dulu ya Pak baik. ya. Oke, dicek lagi Pak, apakah sudah bisa? Oke, saya coba. Oke, sudah ya Pak? Ya, sudah terlihat Bapak. Oke, baik. Sebentar. Ya baik teman-teman semua, ini saya rasa mungkin ada yang udah lulus ya, jadi tinggal maksudnya lulus dari program studinya, tinggal untuk uji kompetensinya untuk yang retaker maupun yang akan lulus tahun ini. Ya memang untuk uji kompetensi ini kita biasanya ada beberapa gelombang ya, gelombang pertama, gelombang dua, gelombang ketiga, dan biasanya untuk di akhir tahun ini adalah gelombang yang ketiga atau gelombang terakhir. Dan untuk profesi nurse maupun D3 keperawatan itu biasanya juga waktunya nggak terlalu jauh ya, biasanya selang 1 sampai 2 minggu ya untuk kegiatan uji kompetensinya. Oke, untuk yang sebelumnya Bapak izin untuk peserta ini apakah sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya? Ya, Sudah ya?
Ya, rekan-rekan silakan mungkin ada yang mau respon di kolom chat ya, materi Oke. keperawatan medikal bedah nih, apakah sudah pernah dijelaskan juga di sini atau ada materi lain gitu ya? Oke, ya baik. Ya biasanya jika memang sudah pernah, mungkin beberapa sudah mendapatkan tips dan trik dari uji kompetensi. Saya dari D3 keperawatan atau saya dari prodi vokasi ya untuk keperawatan itu biasanya kita ada mengadakan yang namanya tips dan trik uji kompetensi. Jadi tips dan trik lulus uji kompetensi. Ya termasuk juga kemarin ya pada saat kita kena COVID-19 ya ketika pandemi. Nah ini juga menjadi permasalahan ya di mana pada sebelum pandemi kita itu kalau uji kompetensi itu biasanya langsung ya secara tatap muka atau secara offline dan setelah uji apa namanya setelah COVID itu baru hampir seluruhnya itu adalah online gitu ya dan juga untuk beberapa lulusan termasuk juga saya rasa untuk tahun lulusan yang sekarang itu sebagian besar proses perkuliahannya itu dipastikan sebagian besar itu adalah online ya jadi online tidak offline dan kami juga menyadari ya dari para pengurus ataupun juga dari institusi apa dari asosiasi ya bahwa untuk perkuliahan online sama offline itu pasti berbeda ya Pak Ijat termasuk juga sekarang ini kan kita secara online ya jadi untuk pembekalan atau pembahasan ini secara online dipastikan juga apa ya namanya efektivitasnya jauh berbeda dengan dibandingkan offline atau tatap muka secara langsung gitu ya jadi ini juga tantangan buat kita semua ya bahwa untuk tahun ini itu adalah mahasiswanya dipastikan adalah yang sebagian besar perkuliahan itu adalah dengan online. Ya, mungkin untuk offline-nya baru sekitar 1 tahun ya, sebagian besar sudah offline. Walaupun begitu juga untuk beberapa daerah masih, apalagi di kota besar ya seperti Jakarta, itu mungkin masih belum 100% untuk dilakukan secara offline. Jadi masih sebagian besar online. Ya, tapi walaupun begitu, ya harapannya lulusannya tidak ada perubahan atau tidak ada terlalu perbedaan ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi tetap harapannya kompeten, semuanya dapat melakukan tugas sebagai perawat secara profesional. Oke, sebenarnya karena kita punya waktunya kurang lebih berapa lama ya, Pak Ijat untuk pembahasan? Untuk satu soal 1 menit, kemudian pembahasan itu kita bahas sampai tuntas, Pak. Mungkin waktunya Oke. kita tidak batasi ya, ya Ya, paling tidak lama batasi dua ya. puluh menit gitu ya. Oke, baik. Mungkin Ah, saya akan sedikit memberikan apa pembukaan lah ya sebelum nanti ke soal ya ke inti. Jadi ini baik. anggap aja sebagai pembukaan bahwa untuk materi keperawatan medikal bedah, kalau Anda tahu mengenai apa blueprint ya dari persentase untuk materi di UKOM itu adalah paling besar ya. Jadi paling besar itu sekitar 20% itu adalah soal-soal dari keperawatan medikal bedah gitu ya. Jadi sekitar 20% itu adalah keperawatan medikal bedah. Kemudian juga ada keperawatan gawat darurat. Kemudian keperawatan anak, maternitas, jiwa, manajemen itu biasanya lebih sedikit ya. Kemudian ada gerontik sama keluarga itu biasanya prestasinya lebih sedikit. Biasanya hanya 5 sampai 10%. Tetapi untuk keperawatan medikal bedah itu dipastikan paling banyak ya soalnya. Kenapa? Karena untuk beberapa pembelajaran yang ada di perkuliahan juga ya di kurikulum medical bedah itu juga paling banyak itu bahkan sampai ada 3 ya ada medical bedah 1, medical bedah 2, bahkan ada sampai medical bedah 3. Kemudian untuk yang nurse ya yang saya tahu misalkan ada keperawatan dewasa pada gangguan sistem ABCD, kemudian sistem IFGH, kemudian IJKLM itu biasanya sampai 3 mata kuliah atau ada 3 mata kuliah yang berbeda ya, walaupun judulnya sama-sama medikal bedah. Dibandingkan dengan mata kuliah yang lain ya, misalkan keperawatan gawat darurat itu biasanya hanya 1. Untuk maternitas mungkin ada yang maternitas 1 sama maternitas, maternitas 2, tapi tidak sampai kepada maternitas 3. Kemudian untuk keperawatan anak juga mungkin ada yang sampai anak 1, anak 2, tapi tidak ada yang sampai ke 3. Untuk yang lain apalagi ya, kayak komunitas, manajemen, gerontik, keluarga, itu biasanya lebih sedikit lagi ya, atau mata kuliahnya hanya cukup 1 saja. Tapi untuk medical bedah itu biasanya kurikulumnya lebih banyak ya, sehingga memang apa namanya uji kompetensi juga persentasenya itu lebih banyak. Ya, jadi mohon untuk Bapak dan Ibu semua mungkin lebih berdamai lagi dengan soal-soal keperawatan medikal bedah gitu ya, dikarenakan soal paling banyak itu adalah di medikal bedah. Kemudian di dalamnya, karena kita adalah perawat, melakukan proses asuhan keperawatan, sebenarnya tidak jauh-jauh dari yang namanya proses asuhan keperawatan ya, tidak jauh dari yang namanya proses pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Dan memang pada dasarnya di dalamnya itu tidak ada hafalan ya, jadi tidak ada hafalan yang harus dihafal
Tapi paling yang harus dihafal itu ya, yang saya tahu mungkin seperti untuk GCS ya, Glasgow Coma Scale itu minimal harus tahu ya nilainya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Termasuk juga motorik, kekuatan otot juga itu biasanya memang harus tahu ya berapa kekuatan otot 1, 2, 3, 4, 5. Itu sih yang harus ditahu, yang harus diketahui. Untuk yang perawatan anak yang saya tahu ya, biasanya itu seperti imunisasi-imunisasi. Jadi walaupun sebenarnya dikatakan tidak hafalan semua, tapi tetap ya yang namanya kemampuan kognitif ya kemampuan atau teori itu harus diketahui ya seperti itu. Oke, itu ya itu sepintas mengenai keperawatan medikal bedah yang ada di soal uji kompetensi. Dan juga memang ada 180 soal ya biasanya. Jadi ada 180 soal dan diberikan waktunya itu adalah 3 jam ya karena asumsinya adalah satu soal adalah 1 menit ya. Jadi kita harus bisa mengisi satu soal hanya waktu dalam 1 menit. Jadi Anda juga harus bisa bagaimana caranya memanajemen waktu ya, memanajemen waktu sendiri gitu. Jadi jangan sampai Anda fokus hanya dalam satu soal saja, yang lainnya terlupakan. Dan memang beberapa tips dan trik yang saya ketahui itu adalah kalau kita merasa ada yang kesulitan, itu ditinggalkan saja dulu ya. Kita cari yang mudah gitu. Jadi kita jangan kalau saya karena dari Tasikmalaya, Pak Ijat saya dari Sunda, jadi satu ngagugulung gitu. Jadi hanya ngagugulung satu soal saja. Tapi kita juga harus fokus kepada soal-soal yang lain. Itu ya, itu beberapa tips dan trik. Sebenarnya banyak sekali ya tips dan trik dari uji kompetensi yang harus Anda ketahui. Dan sekarang juga mahasiswa kayaknya sudah punya buku-bukunya ya mengenai tips dan trik uji kompetensi maupun pembahasan-pembahasan soal dari soal uji kompetensi. Itu ya, Pak Ijat. Oke, mohon maaf ya kalau saya terlalu banyak Baik, terima kasih Pak atas. mengumumkannya. Iya, Ya, oke. Baik, kita mulai ini dari soal yang pertama. Sebentar. Oke, ya, teman-teman, ya, izin. Ini soal yang pertama. Ini ada soal. Soalnya adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis gastritis akut. Ya, pada saat pengkajian, pasien mengeluh tidak nafsu makan karena mual. Hasil pengkajian didapatkan makanan yang masuk selalu dimuntahkan dan tampak meringis kesakitan pada daerah perut sehingga untuk membantu memasuk makanan perawat memasang NGT. Sebelum memasang NGT, perawat mengukur terlebih dahulu selang NGT. Nah, itu sebenarnya kalau dari vignette itu ada bentuk soalnya ya. Jadi Anda harus tahu. Jadi untuk vignette itu ada soal ceritanya. Jadi ada vignette-nya, kemudian ada pertanyaannya dan juga ada jawabannya. Dan pertanyaannya adalah apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Ya, ini sebenarnya soalnya itu sebenarnya kalau dilihat ya cukup sebelum memasang NGT perawat mengukur terlebih dahulu selang NGT. Apa tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Itu soalnya. Jadi sebenarnya hanya itu saja gitu ya. Jadi kita tidak membahas kepada diagnosa keperawatan atau perencanaan atau implementasi atau evaluasi dari soal yang cukup 1, 2, 3, 4 itu ya cukup ada berapa garis gitu ya. Tapi kita memang fokusnya adalah di sebelum memasang NGT di pemasangan NGT. Oke, di sini ada jawaban ya. Mungkin langsung di kolom chat ya kita lihat teman-teman apakah jawabannya A memasang sarung tangan. Ya, ini sebelum memasang NGT perawat mengukur terlebih dulu selang NGT. Nah, setelah mengukur selang NGT apa tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Ya, apakah memasang sarung tangan, kemudian memberi jeli pada ujung selang, memasukkan selang pada hidung, mengecek respon pasien akibat kesakitan, dan juga mengecek selang apakah sudah masuk lambung atau tidak. Nah, ini tolong gunakan imajinasi Anda ya. Jadi imajinasinya tolong dipergunakan. Ya, jadi kalau Anda pernah pasang NGT, kira-kira setelah mengukur apa yang akan dilakukan? Ya, dan juga tentu saja cara mengukurnya juga Anda harus tahu ya. Di sini tidak ditanyakan bagaimana cara mengukurnya, tapi ditanyakan adalah apa tindakan keperawatan selanjutnya. Berarti apa? Setelah mengukur selang NGT. Oke, kita lihat ya. Bu, kali deh ya. sementara jawaban yang dominan ini B, Pak, sepertinya. Oh, Oke, seragam banyak ternyata. yang memberikan jawabannya B ya, Iya, paling memberi banyak B. jeli pada ujung selang. Oke ya, itu ya Pak Ijat. Jadi Ya, semuanya menjawab nilai B. Kita coba apakah ada yang berbeda dari soalan nomor B? sejauh ini sepertinya belum ada nih, Pak. Masih Belum seragam ada B ya. semua ya. Oke ya, ya
Kita lihat ya jawabannya, apakah betul B atau tidak. Ini Bu Nelly, halo Bu Nel. Bu Nelly dari mana? Ya, betul ya. Jawabannya adalah memberi jeli pada ujung selang. Ya, di sini kalau kita lihat dari SPO atau SOP yang dari PPNI dalam pemasangan NGT memang ada beberapa yang tahapan-tahapannya basicnya hampir semua SOP baik itu di rumah sakit maupun dimanapun seperti ini ya untuk pemasangan dari NGT ini. Ya, jadi jelaskan prosedur tindakan. Ini sebenarnya kalau dilihat dari urutan yang sebenarnya tentu saja ada kontrak waktu ya. Jadi ada kontrak waktu untuk pemasangan NGT. Setelah pasien misalkan setuju untuk pemasangan NGT dan keluarga setuju, baru kita siapkan alat ya untuk pemasangan NGT tersebut. Kemudian kita datang ke pasien, kemudian jelaskan prosedur tindakan. Ini setelah kita kontrak sama pasien ya, PIJ. Jadi setelah kontrak kita jelaskan prosedur tindakannya. Jadi mungkin sedikit pengetahuan saja ya. Jadi kalau kita mau memberikan tindakan ada baiknya kita menjelaskan. Jadi ada selang ya, selang NGT kita juga harus jelaskan bahwa ini akan masuk ke dalam apa. Kita masuk ke hidung, ke mulut atau ke telinga itu harus jelas. Jadi jangan sampai masuk kita ini kemana gitu. Pak ini mau ngapain gitu kan. Jadi harus jelas. Ibu ini selang nanti akan masuk ke dalam hidung. Tujuannya adalah untuk memasukkan makanan ke dalam lambung ibu. Tapi ingat ini sesuai dengan tujuannya apa. Ya kalau yang tadi kan karena pasiennya mual, kemudian dia tidak nafsu makan, kemudian dia istilahnya kemungkinan ada resiko untuk kekurangan nutrisi dan mau tidak mau harus diberikan asupan makanan melalui selang NGT. Karena untuk NGT ini kan ada berbagai macam tujuan ya. Yang salah satunya adalah membantu pemberian makanan. Itu juga harus dijelaskan gitu ya. Atau mungkin untuk bilas lambung juga kan itu melalui NGT. Atau juga untuk prosedur pemeriksaan diagnostik ya untuk mengetahui bagaimana dari warna cairan lambung atau juga apakah ada pendarahan lambung atau tidak, itu juga bisa dipasang dengan NGT. Tapi karena ini untuk memberikan makan, maka kita bisa jelaskan tujuannya adalah untuk membantu proses pemberian makan. Ya, bisa juga sebenarnya pada pasien yang stroke ya, yang mengalami gangguan menelan juga itu biasanya diberikan pemasangan NGT. Jadi bisa dijelaskan ya, yang pertama itu prosedur tindakannya dulu. Atur posisi pasien itu biasanya pleksi ya, jadi pasiennya agak sedikit pleksi seperti itu. Kemudian setelah itu kita cuci tangan dan sebenarnya untuk cuci tangan yang secara steril itu biasanya di awal ya, sumpah itu cuci tangan secara steril yang 6 langkah. Tetapi kalaupun memang pada saat di rumah sakit setelah kita ketemu pasien atau posisi kita biasanya menggunakan hand sanitizer itu juga tidak ada masalah. Kemudian dekatkan alat pada pasien, kemudian letakkan handuk di bawah kepala pasien dan ukur panjang selang NGT ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mengukur selang NGT. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui batas mana ya selang NGT masuk ke dalam di hidung pasien. Gitu ya. Setelah itu beri batas panjang selang. Dan setelah itu baru langsung saja berikan jeli pada plester. Ya, jadi langsung saja. Jadi setelah kita pasang kemudian kita setelah kita ukur baru beri jeli plester. Kita lihat jawaban yang lain ya. Sebenarnya kita coba mundurkan lagi. Ya, tadi kan semuanya menjawab B. Yang pertama ini memasang sarung tangan. Sebelum memasang NGT, perawat mengukur terlebih dahulu selang NGT. Nah, setelah mengukur kita baru pakai sarung tangan. Itu berarti salah. Ya, sarung tangan digunakan sebelum kita mengukur pasien kita sudah menggunakan sarung tangan. Dan sampai saat ini yang saya tahu ya untuk prinsip dari pemasangan NGT itu steril ya. Betul ya. Karena saya terus terang saya di sini sebagai akademisi ya, saya di akademisi karena saya ada di universitas, jadi saya bukan praktisi, jadi bukan di lapangan di rumah sakit. Jadi kadang-kadang mungkin untuk beberapa tindakan yang tindakan keperawatan mungkin saja ada yang terbaru atau tidak gitu ya. Karena kita tahu ya bahwa untuk perkembangan perawat di dunia itu sekarang cukup berkembang pesat ya. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian di dunia keperawatan tuh banyak sekali ya. Jadi evidence based di perawatan itu sudah banyak sekarang ya. Jadi penelitian itu banyak. Termasuk juga kalau dulu prinsip untuk pemberian NGT itu adalah bersih, tidak harus menggunakan yang steril. Tapi saya nggak tahu yang sekarang ya. Mungkin Bapak dan Ibu semua yang punya pengalaman sebagai praktisi di rumah sakit nanti bisa sharing untuk sekarang apakah masih tetap prinsip yang steril atau sudah yang atau masih menggunakan yang bersih. Tapi yang saya ketahui itu adalah prinsipnya adalah bersih. Ya, jadi memasang sarung tangan itu di awal
kemudian nah ini memberi jeli pada ujung selang, itu yang betul ya jawabannya tadi betul semua. Kemudian memasukkan selang pada hidung. Nah, berarti terlewat ya, memberikan jeli pada ujung selang itu terlewat. Masa setelah mengukur kita langsung memasukkan selang pada hidung. Itu kan pasien pasti mengalami gangguan rasa nyaman atau tidak nyaman, ataupun juga kemungkinan pada saat kita memasukkan banyak sekali tekanan-tekanan dari atau ada apa tahanan-tahanan ya dari pasien untuk masuknya selang tersebut. Dan ingat ya, selang ini benda asing. Ya, ini benda asing ketika dimasukkan ke dalam tubuh pasien, dipastikan pasien merasa tidak nyaman. Ya, makanya perlu diberikan yang namanya jelly ya pada ujung selang. Kemudian mengecek respon pasien akibat kesakitan. Nah, ini bisa dilakukan saat kita memasukkan selang pada hidung. Kita bisa mengecek bagaimana respon pasien pada saat kita memasukkan selang hidung. Karena yang sakitnya itu adalah pada saat proses memasukkan selang NGT ke dalam hidung sampai ke dalam lambung. Kemudian yang terakhir, mengecek selang apakah sudah masuk lambung atau tidak. Ya, ini tentu saja ya ini yang terakhir. Ya, kalau sudah masuk sesuai dengan ukuran tadi, baru kita mengecek ya selang apakah sudah masuk lambung atau tidak. Mengeceknya dengan apa? Coba saya lihat jawabannya, ada yang tahu cara mengecek bahwa selang lambung itu sudah masuk atau tidak? Ada yang tahu? Ya, ya. Saya, Apakah? Mas. Kenapa, Ibu Nasti? Ya, untuk Iya. mengeceknya yang Biasanya pertama kenapa? pakai stetoskop jika ada bunyi. Bunyi Mengecek apa? selang NGT sudah benar masuk ke lambung. Ada dua cara. Iya. Yang pertama, selang NGT kita masukkan ke kom yang berisi air. Jika ada gelembung udara, berarti dia tidak tepat masuk ke lambung. Ya, Yang tetapi kedua, masuk dengan ke... menggunakan stetoskop paru. Oke, ya yang kedua menggunakan? Yang kedua, menggunakan stetoskop, kita letakkan di epigastrium, terus pakai speed 60 cc, kita buat udara, kita dorong. Kalau ada bunyi cup, berarti udah pas ke lambung, Mas. Oke, iya bagus ya Bu Nasti. Kita jawabannya iya betul ya apa yang dikatakan Bu Nasti tadi. Jadi tetap ya menggunakan dengan stetoskop maupun dengan menggunakan air ya apa namanya kita mengecek apakah ada gelembung atau tidak pada air tersebut. Nah ini Bapak dan Ibu semua, Bu Nasti juga ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini kan jawabannya ada berbagai macam. Ini kemungkinan bisa terbalik ya. Kemungkinan pas perawat memasukkan selang pada hidung. Pertanyaan berikutnya bisa apa tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut, gitu ya. Jadi setelah hidung apa yang kita lakukan berikutnya. Jadi ini pertanyaan itu lihat dari pinyitnya, dari bentuk soalnya atau dari soal ceritanya. Jadi ini juga sebenarnya bisa kita berbagai macam soal ini bisa muncul. Tapi lihat kata kuncinya di sini adalah sebelum memasang NGT perawat mengukur terlebih dulu selang NGT. Ya, mungkin saja soal yang lain sebelum perawat sudah memasukkan selang pada hidung. Maka pertanyaan apa tindakan perawatan selanjutnya? Oke, apa kira-kira kalau sudah memasukkan selang pada hidung? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan rekan-rekan mungkin ada yang ingin menyampaikan pandangannya, pendapatnya. Ya, langsung cek ya, betul ya. Ya, jadi kalau pada saat memasukkan selang, apa yang diperhatikan adalah mengecek respon pasien akibat kesakitan. Tetapi kalau sudah terpasang, ya pasien sudah nyaman lah kita lihat, baru kita mengecek ya apakah selang sudah masuk lambung atau tidak. Ya, seperti itu. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu semua. Ini sebenarnya mungkin beberapa orang sepertinya mudah ya. Jadi mudah, tetapi ingat untuk yang memiliki imajinasinya itu agak terhambat, itu kadang bingung ini apa dulu ya, apa dulu ya, apa dulu ya. Tapi saya lihat di sini, insya Allah ya teman-teman semua di sini itu imajinasi cukup baik ya, cukup bagus ya, sehingga nanti kalau mendapatkan jenis soal yang seperti ini, itu semuanya sudah bisa menjawab dengan benar. Oke ya, terima kasih ya semuanya untuk yang kelompok, untuk yang nomor 1. Baik Pak, mohon izin mungkin untuk nomor 2 dan seterusnya nanti kita akan tampilkan soal terlebih dahulu, kemudian kita beri waktu 1 menit ya. Jadi peserta ini bisa membaca secara mandiri dulu, kemudian menentukan jawabannya di akhir waktu 1 menit tersebut gitu. Baru nanti pembahasannya akan bisa maksimal di belakang gitu Pak. Oke, Untuk per baik. nomor.
Oke, Baik. jadi jawabnya di kolom chat ya, Pak Ijat Ya, ya? betul Pak, di kolom chat nanti di akhir Oke, dari 1 baik menit tuh. ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ijat. Baik, sama-sama. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke nomor Nomor 2 2 Pak ya. ya. Ya, waktunya 1 menit. Oke, Sebentar Pak, ini saya next ya. Oke, ya silakan baik. nomor 2. 1 Waktunya menit 1 menit dimulai untuk dari menjawab sekarang. dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dipilih jawaban yang paling tepat, kemudian diketik di kolom chat ya. Baik, sudah ada yang menjawab. B, C, C, C. Baik, sejauh ini jawaban dominannya C nih Pak. Sepertinya. Ada juga yang jawab B tadi di awal. Baik, jawabannya C ya sepertinya yang Pak, mayoritas jawabannya. ini. Oke, langsung kita bahas Pak Ijat. Baik, silakan Pak pembahasannya. Oke, baik. Sebelum ke yang berikutnya, apakah betul cek? Saya akan sedikit melihat ya dari soal ini. Ya, sebentar. Oke, baik ya teman-teman. Kita di sini dari soal vignette-nya, ya ini dari soal kepala atau soal ceritanya. Ini fokus ke sini juga. Seorang laki-laki usia 54 tahun dirawat di rumah sakit ya dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 150/100 mm Hg. Di sini kalau kita lihat memang tekanan darah cukup tinggi. Kemudian frekuensi napas 28 kali per menit ini juga cukup tinggi. Nah, di 88 kali per menit ini dalam kondisi yang normal, suhunya normal 36,4 derajat Celcius. Ekstremitas pasien tampak edem, terdapat peningkatan vena jugularis, terdengar suara napas ronsi. Pasien mengeluh lemas, pusing, dan tidak nafsu makan. Diagnosa medisnya adalah CHF, chronic heart failure, ya, chronic heart failure. Oke, pertanyaannya kita di sini, apakah evaluasi keperawatan untuk diagnosa keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Ya, kalau pertanyaan di sini kita lihat memang ada pertanyaan evaluasi keperawatan dan juga ada diagnosa keperawatan. Ya, berarti kita harus tahu dulu diagnosa keperawatannya apa, kemudian kita bisa mencari evaluasi apa yang diharapkan setelah kita mengetahui diagnosa keperawatannya itu. Ini jawabannya ada A, pola napas normal, B, balance cairan seimbang, C, bersihan jalan napas efektif, D, kebutuhan nutrisi terpenuhi, dan E, kebutuhan aktivitas pasien terpenuhi. Di sini kalimat yang ada di jawaban itu semuanya intinya sama ya, bukan dalam sebuah diagnosa keperawatan, tetapi hal-hal positif yang diharapkan pada saat kita melakukan evaluasi ya. Mulai dari pola napas normal, balance cairan yang seimbang, bersihan napas yang efektif, kemudian kebutuhan nutrisi terpenuhi, dan juga aktivitas pasien terpenuhi. Intinya di sini adalah kita harus tahu dulu diagnosa keperawatan utamanya apa. Tapi pertanyaannya adalah evaluasi keperawatan. Oke, tadi rata-rata menjawabnya adalah C.
Ya, ini ada yang B, ya Ibu Nina Margareta, balance cairan seimbang. Nah, ya ini juga nanti kita bahas ya. Bu Nina misalkan mengambil balance cairan yang seimbang. Kita lihat jawaban yang betulnya adalah ya, jawabannya itu adalah C ya, bersihan jalan nafas efektif. Dan di sini di ruang keperawatan yang utamanya prioritasnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, sehingga tujuan perawatan yang diharapkan dievaluasinya adalah bersihan jalan nafas efektif. Nah, kalau tadi kita lihat ya, Bapak dan Ibu semua, di dalam diagnosa keperawatan ada prioritas. Berarti kita harus melihat mungkin mengingat kembali ya bagaimana caranya kita memprioritaskan sebuah diagnosa keperawatan. Bisa dari kebutuhan dasar manusia yang pertama ya, biasanya kebutuhan dasar manusia secara fisik atau secara biologis. Yang pertama adalah kebutuhan oksigenasi. Ya, kita lihat di soal yang tadi bagaimana kondisi kebutuhan oksigenasinya. Ya, di sini memang kalau kita lihat ada sesak napas, ada ronsi. Ya, kemudian mungkin tadi ada edema gitu ya, kemudian juga ada peningkatan vena jugularis, ya, kemudian juga tekanan darah mungkin ada tinggi dan lain-lain. Ya, bisa saja pasien ini ada mengalami masalah sirkulasi atau juga ada masalah di cairan. Ya, tetapi yang utama yang dari masalah keperawatan prioritas ini adalah masalah di oksigenasi dulu. Karena ada saluran napas ronci, jadi fokusnya ada di ronci, kemungkinan pasien ini ada bersihan jalan napas yang tidak efektif. Maka evaluasi yang diharapkan dari tindakan keperawatan yang sudah dilakukan itu adalah bersihan jalan nafas efektif. Ya, seperti itu ya. Jadi betul Bapak dan Ibu semua, untuk soal nomor 2 itu adalah C, bersihan napas efektif. Adapun yang tadi yang balance cairan seimbang itu ada biasanya ke cairan. Cairan itu biasanya setelah oksigenasi. Ya, kalau tidak ada napas ronsi atau tidak ada sesak napas, misalkan ke edema, mungkin kita bisa ngambil balance cairan seimbang. Tapi masalahnya di sini ada suara napas ronsi. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya Pak Ijat untuk yang nomor 2. Ya, baik. Cukup Pak, cukup Oke, jelas cukup penjelasan ya. nomor 2 ya. Iya, karena saya lihat ternyata keasikan ya. Saya suka ini udah 38, Oh udah iya, baik Pak. 19.38. Baik. Kita lanjut nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Soal nomor Oke. 3 waktu 1 menit Ya, dimulai dari sekarang ya. sekarang Ya, silakan. silakan. Oke, silakan dipilih jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan diketik di kolom chat. Baik, kita lihat kolom chat sepertinya jawabannya ya C, Iya, banyak yang C D. ya Pak Ijat. Ya, mayoritasnya C ini Pak. Oke. Sementara mayoritas C. Mungkin nanti akan ada yang jawab selain C nih Pak. Kita masih Kita lihat ya. tampung dulu Pak ya jawabannya. Kalau ternyata jawabannya C, saya rasa wajar ya Pak Ijat. Kalau tahun ini akan lulus 100% lagi ya, kompetensinya akan tinggi Amin, kalau amin. benar. Karena tahun Terlihat. kemarin juga ada peningkatan. Oh Ya, gitu. pada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, jadi beberapa institusi itu sudah terbiasa kalau lulus potensinya itu di atas 90%. Jadi 97, 98, bahkan banyak yang sudah 100%. Wah, Ya, tidak luar hanya biasa. yang negeri saja, yang swasta juga sekarang sudah banyak yang 100%. Luar biasa ya. Mungkin Iya, memang teman saya kerja juga dipersiapkan ya. sebelumnya itu sampai 100% berapa angkatan itu. Oke, oke. Jadi memang betul-betul Betul. dipersiapkan Nah, nih ini Pak ya. juga semangatnya cukup bagus nih kayaknya peserta ya. Iya. Malam-malam, besok malam apa, malam minggu ya sekarang? Ini kan Besok malam hari Sabtu, oh ya Sabtu malam ya. Sabtu. Menuju weekend nih Pak. Masih semangat Pak seperti Iya, peserta ini iya ya. ini padahal weekend ya. Ini ada dari Iya. Indonesia bagian timur, Pak? Di kelas ini mungkin ada ya rekan-rekan ya dari Indonesia bagian timur.
Ya, dari Maluku, Ambon, timur. Maluku, Ambon ya, Papua, Papua Papua. Barat. Mm-mm. Ada Oh tuh ada, katanya iya bisa betul ada. katanya. Ya kalau sekarang jam berapa? Jam 8 kan belum jam 10. Masya Allah. Iya beda 2 jam Pak ya. Iya. Oke, kita langsung ke Baik. pembahasan aja ya, Ya Pak. silakan Pak. Oke, iya Papua hadir tuh, Pak Oh dari Papua. Martin C. Sedik ya. Selamat malam, Ibu ya ini ya. Selamat malam, Ibu. Ya, ini saya dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Oke, di sini soalnya seorang perempuan berumur 40 tahun di rumah sakit dirawat ya maksudnya dirawat di rumah sakit sejak 10 tahun yang lalu dengan diagnosa medis stroke. Saat ini pasien sudah diizinkan untuk pulang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 130 per 90 mm Hg ya. Ini nggak lengkap, satuannya nggak apa-apa. Frekuensi nadinya 84 kali per menit, frekuensi napasnya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian kalau dilihat di sini nadinya semuanya nggak ada masalah ya. Ekstremitas sebelah kanan masih lemas, kekuatan ketiga, dan aktivitas pasien masih dibantu sebagian. Oke, berarti permasalahannya ada di ekstremitas ya, atau ada di pergerakan atau di mobilitas. Nah, di sini pertanyaannya, apakah pendidikan kesehatan yang tepat untuk pasien tersebut? Ya, apakah A, kontrol tekanan darah secara teratur, B, atur aktivitas sesuai kemampuan, C, latihan ROM pada ekstremitas, range of motion, ya, kemudian pola makan seimbang dan hindari stres. Ya, tentu saja ya betul. Ini sebenarnya sederhana, tapi jangan sampai yang sederhana itu nanti salah ya. Karena sebenarnya eh, ya sekarang itu tujuan kita itu kompeten tapi sesuai dengan peraturan juga ya, kita tidak mempermudah juga atau tidak itu di apa namanya kayak barang itu kayak dimurah-murah gitu, enggak ya, tetap semuanya harus tahu. Jadi tetap yang namanya logika kita, kemampuan kognitif kita, psikomotor kita, semua itu harus dipergunakan dengan baik. Ya, oke, tadi banyaknya jawabnya C, latih ROM, range of motion pada ekstremitas. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah latihan range of motion pada ekstremitas. Kalau kita lihat tadi dari pertanyaan yang sebelumnya, di sini apakah pendidikan kesehatan yang tepat untuk pasien? Mungkin kita selalu fokus kepada diagnosa keperawatan, perencanaan, intervensi, ya implementasi maupun evaluasi. Tetapi di dalam intervensi yang kita lakukan ada yang namanya pendidikan kesehatan atau ada PENKES. Ya, jadi memang di dalam proses asuhan keperawatan itu ada beberapa tindakan yang kita lakukan itu defenders, independence, ya ini ada yang kelewat, ada interdependence, dan juga ada edukasi. Jadi kita juga bisa memberikan edukasi kepada pasien. Nah, edukasi yang bisa kita lakukan dari soal yang tadi, karena pasien ekstremitas sebelahnya masih lemas, kekuatan ototnya 3, aktivitas pasien dibantu, yang paling tepat itu adalah latihan range of motion. Kontrol tekanan darah secara teratur mungkin iya, tetapi kita lihat tekanan darahnya sudah stabil. Atur aktivitas sesuai kemampuan. Ini udah jelas ya, kemampuannya itu memang dibantu sebagian. Jadi tentu saja sudah tahu aktivitas apa yang harus dilakukan oleh pasien. Nah, latih range of motion pada ekstremitas. Ini betul harus, karena untuk meningkatkan kekuatan otot dan juga salah satu untuk mencegah terjadi deformitas pada ototnya atau pada sendi-sendinya agar tidak kaku. Gitu ya, maka dibutuhkan yang namanya latihan range of motion. Pola makan seimbang, di sini tidak ada data dari pasien mengenai gangguan status nutrisi. Hindari stres juga, di sini tidak ada ya data yang menggambarkan bahwa pasien memiliki resiko terjadi stres. Maka yang paling tepat betul ya, jawabannya adalah C, latihan range of motion pada ekstremitas. Ingat nanti untuk range of motion dalam bahasa Indonesia itu adalah latihan tentang gerak. Ya, jadi Anda harus tahu ada latihan tentang gerak itu adalah range of motion. Ada pasif maupun ada aktif. Ya, yang ini bisa aktif, bisa pasif. Ya, kalau dia bisa mampu melakukan sendiri berarti aktif, tetapi kalau dia tidak bisa, kita bisa bantu ya, yaitu dengan ROM yang pasif. Saya rasa sudah cukup untuk nomor 3, Pak Ijat. Baik, terima kasih Ya, Pak Nuril atas penjelasannya ya. iya. Cukup jelas untuk nomor 3 ini. Oke, Jadi baik. bisa kita lanjut ke nomor Ke berikutnya, nomor nomor 4. 4. Baik, Oke, ya ya, silakan 1 menit lagi ya, Pak ya. Ijat. Mulai dari sekarang.
Nih ada Ujung Kulon hadir katanya. Ujung Kulon tuh dari ini ya, dari Banten ya. Iya, Banten, Pak. Ujung Kulon, Ya, dekat ini Bu Taman Nelly Nasional dari itu. Sabang sampai Merauke semuanya ada di sini, Mas. Oh iya, katanya alhamdulillah. Ya dari Sabang sampai Merauke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ketik jawabannya di kolom chat. Eh, Di ya spoiler nggak nih Pak apa-apa. jawabannya. Iya nggak apa-apa. Tapi memang sepertinya memang tepat nih ya. Ya, Iya. jawabannya sementara seragam nih Pak. A. Ya, tapi emang betul ya Pak, karena untuk uji kompetensi itu seperti ini, hampir semua soal itu sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan, gitu ya. Jadi Baik, kalau baik. pada saat kita praktek di rumah sakit atau pada saat kita sudah bekerja, kalau sudah bekerja dan kita sudah biasa melakukan hal tersebut, itu tidak akan sulit, gitu ya. Jadi itu adalah memang sehari-hari yang kita lakukan, gitu ya. Jadi yang pada saat kita praktek, kalau mahasiswa mungkin pada saat praktek klinik ya, kalau yang udah kerja ya mungkin ya pada saat bekerja, kalau kita sudah biasa melakukan hal tersebut dalam pengkajian, dalam merumuskan jurus keperawatan, membuat perencanaan, implementasi maupun evaluasi, itu semuanya akan lebih mudah. Biasanya seperti itu, Pak Ijat. Oke, Baik. langsung kita bahas aja ya, Pak. Iya Pak, karena jawabannya sepertinya memang Oke, seragam nih ya. baik ya. Iya, Di silakan sini Pak. soalnya adalah atau vignetnya ya, ceritanya adalah seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan buang air besar selama 5 kali sehari dengan konsistensi cairan, mual, dan muntah lebih dari 3 kali sehari. Hasil pengkajian tekanan darah 100/60, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Dan perawat akan melaksanakan pemasangan infus. Oke, kalau di sini pasien kalau dilihat dari keluhan buang air besar yang lebih dari 5 kali, konsistennya itu dipastikan pasien adalah gastroenteritis ya, disertai dengan mual, muntah dan lain-lain. Nah, di sini pasien sudah mendapatkan intervensi untuk melakukan pemasangan infus ya, berarti untuk mengatasi masalah cairannya. Kalau lihat di sini memang mengarah dari tekanan darahnya udah rendah, nadinya udah cepat, napas juga udah dalam batas maksimal, suhu mungkin masih normal. Ya, ini kemungkinan pasien itu memiliki resiko terjadinya kekurangan volume cairan ya, atau akan mengalami dehidrasi ya, maka dipasang infus. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Ya, jadi perawat akan melaksanakan pemasangan infus ini baru akan. Ya, yang pertama A, cuci tangan. B, pasang tourniquet. C, lakukan penusukan vena. D, tentukan lokasi penusukan. Dan E, desinfeksi area penusukan. Ini baru perawat akan melaksanakan pemasangan infus, beda sama yang tadi ya, sudah berjalan. Ya, seperti itu. Oke, jawabannya tadi kebanyakan A. Apakah betul A jawabannya? Kita lihat di sini. Jawabannya adalah, sebentar. Iya, jawabannya adalah A ya. Di sini ada cuci tangan jawabannya, betul ya. Tadi rata-rata menjawab A. Menurut standar operasional dalam pemasangan infus, yang pertama dilakukan adalah cuci tangan steril. Untuk pemasangan infus, memang cuci tangan adalah steril. Artinya kita melakukan yang 6 langkah ya, yang minimal 6 langkah. Itu. Kemudian jelaskan tujuan pemberian cairan infus, posisikan pasien berbaring, sambungkan botol cairan infus dengan selang, gantungan infus pada senar infus, dan tentukan area vena yang akan dipasang. Dan ini sebenarnya masih banyak sekali ya tahapan-tahapan berikutnya untuk pemasangan infus. Tetapi karena soal di sini perawat baru akan melaksanakan, maka tindakan yang pertama yang harus dilakukan itu adalah cuci tangan. Ya, belum ke pasang tourniquet. Pasang tourniquet dilakukan kalau kita sudah menentukan mau area vena mana yang akan kita tusuk, baru kita pasang tourniquet. Ya, setelah pasang tourniquet dan kita sudah menentukan penusukannya, baru kita tentukan lokasinya mana, kemudian setelah itu desinfeksi area penusukan dan terakhir lakukan penusukan vena gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi soal-soal yang seperti ini tetap dipastikan itu banyak soal seperti ini banyak.
Ya, untuk implementasi intervensi itu biasanya, apalagi yang vokasi ya, yang D3 keperawatan, ini izin, ini biasanya soal jenis seperti ini itu lebih banyak. Ya, untuk ganti balutan itu juga biasanya cukup banyak. Kemudian juga untuk NGT tadi sudah, untuk infus juga iya. Ya, kemudian juga untuk pemasangan kateter juga itu tolong diperhatikan, itu biasanya cukup muncul banyak. Ya, kemudian juga yang lain-lainnya misalkan untuk apa ya, pemasangan EKG juga sama ya, untuk pemeriksaan EKG elektrokardiografi juga itu biasanya juga cukup banyak. Jadi tahapan-tahapannya harus tahu. Ini biasanya yang memang sering, termasuk juga pemasangan oksigen. Dan satu lagi ya, yang biasa muncul itu adalah ini pengajaran menggunakan kruk ya atau tongkat berjalan itu ada ya teman-teman, biasanya selalu ada tiap tahun ada soal yang seperti itu untuk intervensi keperawatan, untuk mengajarkan bagaimana caranya menggunakan kruk atau tongkat berjalan. Apakah kaki dulu, kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, ataukah apa namanya, kruk yang mana dulu, itu nanti tolong dibaca lagi ya untuk proses bagaimana cara pelatihan kruk itu biasanya muncul di soal uji kompetensi. Untuk yang ini, jawaban yang betul adalah A, betul ya, adalah cuci tangan. Oke, ini nomor berapa ya Pak Ijat? Saya lupa. Nomor 4 sekarang ya, Pak. Nomor 4. Oke, Baik. sekarang nomor 5 ya? Ya, kita lanjut ke nomor 5 ya, karena memang belum ada yang terkecoh sepertinya peserta nih atas Oke, soal-soalnya. baik. Ya, Ya, ini. kita lanjut nomor 5. Ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang ya, 1 menit. Oke. Pak Ijat, sebenarnya Ya, kita tuh Pak. bikin soal tuh nggak boleh ngecoh-ngecoh. Oh gitu ya, Pak ya? Kita nggak boleh ngecoh-ngecoh. Jadi dalam Hmm. soal itu, kalau ada pengecoh itu nggak boleh. Jadi misalkan kita mau membahas mengenai gastroenteritis, fokus ke data mengenai gastroenteritis. Nggak boleh memasukkan data mengenai misalkan, walaupun ada ya, misalkan Hmm. tipoid gitu ya. Kita kecoh dengan adanya lidah kotor, dan itu nggak boleh sebenarnya. Oh Ya gitu walaupun ya, Pak sih ya? ada beberapa ya kadang-kadang kita lupa, tapi biasanya dari Iya, tim iya. soal itu mereka ngecek lagi. Jadi makanya sekarang Oh, lebih dipermudah, jadi nggak boleh ada ngecoh-ngecoh. oh baik-baik, Pak. Itu ya jadinya ya. Ada Jadi jangan peraturan ya mempersulit dalam. mahasiswa. Iya, 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 baik-baik. Kan ya dijawab. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diketik jawabannya di kolom chat. Baik. A, 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 E. Oh, ada yang jawab E juga. C, A, oke. Jadi sejauh ini ada 3 jawaban nih, Pak ya. Ada yang E, A, dan C. Tapi sejauh ini yang mayoritas tetap jawabannya yang A ya berarti ya. Intoleran aktivitas. Baik, nanti kita akan ketahui jawabannya sama-sama ya di pembahasan. Oke, baik. Jadi biar kita tahu nih ya antara jawaban C, E, dan A yang mana yang tepat, kita lanjut ke pembahasan nih Pak. Ya, Oke, baik. silakan. Ini Pak Ijat baru saja angkat ya saya bahas mengenai pengecoh. Langsung Oke, ketemu Pak ya. iya. Seorang laki-laki, soalnya umur 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan ya, tidak dapat menggerakkan kaki dan tangan sebelah kanan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180 per 110 ml Hg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali 4 per menit, kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah kanan nilainya ada 0, 1 ya atau minimal ini. Pasien seharian terbaring di tempat tidur, semua aktivitas pasien dibantu oleh keluarga dan perawat. Kemudian pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama untuk kasus tersebut? A. Intoleran aktivitas. B. Defisit perawatan diri. C. Hambatan mobilitas fisik. D. Gangguan harga diri rendah. Dan E. Resiko kerusakan integritas kulit. Oke, saya lihat pertanyaan jawabannya di sini adalah C, A, beda A dan C, biar membedakan duanya penulis. Oke, katanya beda A dan C apa katanya. Ya, kemudian berikutnya apalagi
C, C, A, C, C, A, C, 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 C. Oke, kalau seperti ini kemungkinan akan ada pengecoh dan ini ada yang E ya, dengan resiko kerusakan integritas kulit nih, Bu Sulastri. Saya data tuh dari mana, Bu Sulastri? UPTD Puskesmas ya? Kalimantan bukan? Iya, Pak. Asahan, Kalimantan. Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara. Oke ya, oke baik Bapak dan Ibu kita bahas di sini. Memang kalau dari soal ini ada dua masalah gangguannya ada di mobilisasi. Ya ada di mobilisasi. Untuk mobilisasi memang ada yang namanya intoleransi aktivitas dan juga ada hambatan mobilitas fisik atau gangguan mobilitas fisik. Ya sebenarnya ada satu lagi apa ya namanya? Itu biasa untuk pasien-pasien yang amputasi ya. Jadi memang ketidakmampuan untuk bergerak. Aduh saya jadi lupa. Ya, jadi ini minimal ada 3, ada intoleransi aktivitas, ada hambatan mobilitas fisik. Ya, jawaban yang bisa dipilih Anda dua ini untuk masalah mobilisasi. Dan jawabannya di sini ya adalah oke, ini adalah C, hambatan mobilitas fisik. Ya, memang ada intoleransi aktivitas dan juga ada hambatan mobilitas fisik kalau dari pertanyaan atau dari jawaban yang tadi. Tapi kita lihat kenapa kita mengambil hambatan mobilitas fisik. Tadi ada jawaban kenapa sih perbedaan antara A sama C. Ini yang namanya intoleransi aktivitas, pasien itu sebenarnya dapat bergerak, tetapi pasien dibatasi pergerakannya. Dan ini memang, ya, kalau kita lihat salah satu pengecoh, nanti mungkin harus diperbaiki ya agar tidak terkecoh itu sama yang tekanan darah 180 per 110 meter Hg. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke ya, jadi kemungkinan ini pengecohnya dari tekanan darah yang tinggi, di mana kita ketahui bahwa pasien yang memiliki tekanan darah tinggi itu biasanya aktivitasnya dibatasi. Aktivitas dibatasi itu berarti artinya intoleransi aktivitas. Ya, jadi aktivitasnya nggak boleh terlalu banyak bergerak. Untuk pasien-pasien yang gangguan jantung ya, misalkan di ICU, ya pasien jantung tapi dia bed rest gitu ya. Jadi untuk kamar kecil, semua aktivitas semuanya dilakukan di kamar mandi. Di kamar mandi, di tempat tidur. Padahal dia bisa untuk kamar mandi, bahkan dia bisa lari. Ya itu biasa ngambil masalahnya adalah di intoleransi aktivitas. Tetapi di sini masalahnya adalah di kekuatan ototnya. Ya, kekuatan ototnya adalah ekstremitas atas dan bawah kanan nilainya adalah 0 atau nilainya 1 paling bawah. Ya, sehingga pasien berbaring di tempat tidur dan semua aktivitas dibantu oleh keluarga dan perawat. Sehingga pasien ini mengalami hambatan mobilitas fisik. Sehingga masalah kekuatan utama yang ada di soal ini dan juga jawaban yang bisa kita pilih itu adalah hambatan mobilitas fisik. Ya, untuk B, defisit perawatan diri ini tidak ada ya datanya mengenai defisit perawatan diri. Mungkin untuk berikutnya bisa kalau perawatnya nggak bagus, kalau perawatnya nggak perhatian, kalau keluarganya nggak perhatian bisa mengalami defisit perawatan diri. Kemudian resiko kerusakan integritas kulit ini juga mungkin saja terjadi. Kalau apa? Kalau perawatnya nggak telaten, kalau keluarganya nggak telaten, itu bisa mengalami resiko kerusakan integritas kulit atau dekubitus. Kemudian gangguan harga diri rendah juga ini bisa terjadi pada pasien, tetapi di sini tidak ada datanya. Karena untuk pasien stroke memang banyak sekali yang mengalami gangguan harga diri rendah. Jadi biasanya yang namanya mental itu biasanya cukup kena ya untuk pasien-pasien yang mengalami stroke. Jadi jawaban yang bisa dipilih memang untuk gangguan mobilisasi itu ada dua, ada intoleransi aktivitas sama hambatan mobilitas fisik. Tapi karena di sini data kuncinya ada di kekuatan otot, ekstremitas atas dan bawah yang nilainya ada kecil atau 0, maka kita ambil di hambatan mobilitas fisik. Intoleransi aktivitas bisa kita ambil ya kalau apa? Tidak ada data kekuatan otot karena dia tekanan darahnya tinggi, misalkan 180 atau tinggi lah, atau pasiennya mengalami gamma EKG-nya itu ventricular fibrilasi atau pasien itu nggak boleh atau tahikardi dan lain-lain, itu biasanya nggak boleh banyak aktivitas, maka pasien masalah kepala utama yang munculnya adalah intoleransi aktivitas ya. Maka yang di sini jawabannya betulnya adalah C, hambatan mobilitas fisik. Ya, mudah-mudahan dipahami ya oleh teman-teman yang di sini. Ini juga Anda harus hati-hati nanti menemukan soal yang seperti ini pasti muncul. Ya, Anda harus tahu membedakan antara intoleransi aktivitas sama gangguan atau hambatan mobilitas fisik. Dan aduh, ada satu lagi kok saya jadi lupa. Ada satu lagi itu biasanya itu yang berhubungan dengan yang amputasi ya. Jadi memang penurunan kemampuan gitu. Tapi bukan karena ekstremitasnya lemah, bukan juga karena tekanan darahnya
tinggi atau karena apa gitu, tapi memang dia tidak mampu karena misalkan untuk pasien yang karena amputasi atau tidak punya tangan atau tidak punya kaki, dan memang dia akan mengalami yang namanya mobilisasi atau pergerakan. Ya, seperti itu ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dipahami sampai sini. Ya, Pak Ijat saya rasa sudah cukup ya. Baik, terima kasih Pak Nuril atas penjelasannya. Kak Iya. Yusan sudah cukup jelas ya perbedaan antara jawaban A dan C itu ya. Tapi Iya, kalau Ya, siap. nanti ya, mudah-mudahan dipahami ya, Bu baik, Nina. Makasih. baik, baik, Kita baik. soal yang terakhir ya. Terakhir Pak ya, nomor 6 terakhir. Oke. Oke, baik, silakan. Ternyata ini ya, Hah? Pak, saya pikir dengan 6 soal itu dengan 1 jam waktunya kebanyakan. Ternyata kurang Pak ya, karena pembahasannya sangat detail sekali ya. Iya. Ini juga pesertanya juga cukup atraktif ya. Iya, Menjawabnya betul, cepat betul. ya. Lanjut, Pak. Oke, baik. Silakan ya, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Silakan dipilih jawabannya ya, kemudian diketik di kolom chat. Baik, Kak Yusan sudah jawab C, Kak Sulastri UPTD E, ya silakan. Yang lain? Baik, C, E, C, C, E, E, C, E. Wah, seperti di antara C dengan E ini sengit nih Pak ya, Iya. atau lebih dominan E nih sepertinya. Kita masih tampung jawaban yang lain ya. Oke, sepertinya kesini sulit ya, Pak. Yes, sudah Jawabannya jadi mulai. lebih variatif. Tadi yang Iya, soal yang betul. pertama, kedua, ketiga, keempat itu cukup sama Iya, ya masih soal kompak. pertanyaan jawabannya, dan sekarang kayaknya cukup fluktuatif, bukan cukup Iya, cukup sudah variatif Pak bervariasi ya. ya jawabannya. Oh, ada yang Dedi juga ternyata ini Pak. Ada, Jadi berikan ada makan D, tinggi start. E, Oke, C. Baik. 3 jawaban tuh oke, kita tampung ya. D, oke, C, siap. E. Kita langsung bahas aja ya, Pak, karena Baik cukup Pak. bervariasi sepertinya, tapi memang ada jawabannya yang sudah betul. Nah, Baik. Bapak dan Ibu semua, untuk soal yang ini memang ini dengan kasusnya adalah ileus obstruktif ya. Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan ileus obstruktif. Di sini keluhannya cukup banyak dan juga memang ada berbagai macam sistem yang terganggu, mulai dari sesak napas, itu berarti sistem pernapasan, perut membuncit, perut BAK, buang air kecil gitu ya, itu berarti yang memang ada masalah di sistem perkemihan. Kemudian riwayat jarang mengkonsumsi buah dan sayuran, menahan defekasi, itu ada gangguan di sistem pencernaan. Kemudian BAB juga 3 sekali. Kemudian hasil pernapasan frekuensi napas 30 kali per menit, ini juga sistem pernapasan. Perut mengalami distensi, kondisi perut tegang, keras, dan juga ada skala nyeri 3. Ini di gangguan rasa nyaman. Ya, 1 sampai 10. Tapi ini skala nyerinya ringan ya, karena skalanya ada 3 dari 1 sampai 10. Nah, di sini apa intervensi utama dalam pasien tersebut? Ini intervensi utama berarti kita lihat dari diagnosa keperawatan yang utama. Ya, memang semua jawaban ini bisa betul ya, karena memang harus diberi. Tapi ini masalahnya adalah intervensi utama. Intervensi utama berarti yang kita lihat dari diagnosa keperawatan yang utama dari masalah tadi. Tadi saya katakan ada di sistem pernapasan, ada di sistem pencernaan, bahkan ada di sistem kemihan, bahkan ada di persarapan, gangguan rasa nyeri, skala nyerinya 3. Tapi kalau kita lihat dari sistem tadi yang terganggu, kita lihat tadi saya katakan di awal, lihat dari perkebutuhan dasar manusianya, maka mana yang harus kita utamakan? Coba saya lihat jawabannya sekarang, rata-rata jawabannya apa? Apakah ada yang berubah? Antara C dan E nih Pak, sepertinya yang banyak ya. C Oke. dan E nih. Oke, ya Bapak dan Ibu, jadi jawaban yang betul itu adalah sebentar, ini kok bisa next. C.
ya, atur posisi semi-fowler. Ya, kenapa? Karena tadi memang ada masalahnya di sesak napas ya, dan juga ada di frekuensi napas yang 30 kali per menit. Ya, pasien ini ya memang mengalami masalah di pernapasan walaupun diagnosa medisnya adalah ileus obstruktif. Ya, ini sebenarnya soalnya cukup kalau saya katakan tadi nggak boleh ada pengecoh, di sini cukup banyak pengecohnya gitu ya. Jadi saya nggak tahu, ini kemungkinan banyak yang salah kalau jawab dari pertanyaan seperti ini. Tetapi kalau nanti ternyata Anda menemukan soal seperti ini, tetap fokusnya adalah lihat dulu sistem mana yang terganggu. Sistem pernapasan, sistem perkemihan, sistem pencernaan. Dan kita lihat dari kebutuhan dasar manusia memang yang pertama adalah oksigenasi. Ya, kita harus melihat apakah ada masalah oksigenasi atau tidak. Di sini ternyata ada masalah oksigenasi, frekuensi napas 30 per menit dan juga ada sesak napas dibandingkan kepada nutrisi maupun cairan. Ya, walaupun ada BAK, ada BAB, ada defekasi, perutnya distensi dan lain-lain, tetap karena ada sesak napas dan frekuensi napas 30 kali per menit, maka mau tidak mau kita ambil untuk mengatasi masalahnya di sistem pernapasan atau oksigenasi. Lihat latih napas dalam. Ini mungkin untuk skala nyeri tadi ya, untuk gangguan rasa nyamannya. Tapi ini nyerinya sedang, ya bukan nyeri yang berat. Latih pasien mobilisasi. Ya mungkin di sini karena ileus obstruksi, saya nggak tahu apakah habis operasi atau tidak ya di sini. Jadi karena ada apa namanya defekasi, kemudian dia kesulitan buang air besar, kemungkinan ada masalah di mobilisasi pergerakan karena dia bed rest ya. Jadi maka latih pasien mobilisasi. Tapi masalah intervensi utama yang dilakukan kasus ini bukan itu. Atur posisi semi-fowler. Nah ini ya, semi-fowler itu memang biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami sesak napas, ya, membantu proses pernapasan agar lebih mudah. Ya, jadi makanya atur posisi semi-fowler. Ya, untuk Bapak dan Ibu semua di sini yang menemui ya apa namanya kasus-kasus yang oksigenasi, kemudian kita lihat ada jawaban yang pertama itu ada atur posisi fowler, maka ya jawaban yang pertama adalah atur posisi semi-fowler. Sebelum ada jawaban pemberian oksigen secara nasal kanul misalkan. Memang bisa setelah posisi fowler baru kita beri oksigen dulu. Tapi ingat, sebelum diberikan oksigen, posisinya harus semi-fowler. Nggak boleh sim, nggak boleh lurus. Lurus itu biasanya semakin sesak. Kita harus semi-fowler atau fowler, setelah posisi itu baru kita berikan oksigen. Ya, nasal kanul atau non-rebreathing, rebreathing itu sesuai dengan kadar dari oksimetrinya. Oh, ini juga Anda harus tahu ya, kadar oksimetri pasien. Ya, jadi kadar oksigen pasien Anda harus tahu, kemudian sekian persen apa yang harus digunakan, alat bantu oksigen apa yang digunakan, apakah nasal kanul, ya non-rebreathing masker, atau dengan bagging, itu Anda harus tahu. Ya, nanti Anda baca ya mengenai proses pemberian alat bantu napas tergantung kepada hasil oksimetrinya. Ya, berapa persen itu juga Anda harus tahu. Ya, jadi jawabannya itu adalah semi-fowler. Berikan makan tinggi serat, betul, ini bisa diberikan karena pasien ada menandefekasi, ada distensi juga ya, BAB 3 hari sekali. Kolaborasi pemberi obat pencahar juga ini betul, tapi ini adalah pilihan terakhir ya. Jadi ini bukan merupakan intervensi utama. Intervensi utama dari kasus ini adalah atur posisi semi-fowler untuk mengatasi masalah di sesak napas sama frekuensi napas 30 kali per menit. Karena hal tersebut adalah gangguan di oksigenasi, baik itu di airways-nya maupun di breathing-nya. Ya, jadi jawabannya yang betul adalah C, ya, seperti itu. Baik, sudah ketahuan ya jawaban nomor 6 ini jawabannya C Kayak ini ya. katanya, iya Pak Yusen katanya OTEK atau Hmm. apa, intervensi OTEK. Oh ya baik, kita buka sesi diskusi ya Pak ya. Oke, betul. Oke. Betul, 5 selesai. Ya, Yes. rekan-rekan yang lain mungkin bisa ini ya, bisa ikut juga ketik berapa betul berapa salah berapa di kolom chat ya. Oh, seperti ini ya Pak. Iya, betul Pak. Oh. Udah ada yang duluan tadi nih dari Bu Nesti Dahlia situ. Iya, Bu alhamdulillah. Neng Zulina salah 4 betul, salah 2 betul 4. Sepertinya akan banyak nih yang sudah betul 4 ke atas ya. Ya, Betul insyaallah 5 atau lulus betul semua. semua. Amin, Ini amin. biasanya minimal 42% atau 52% itu biasa kalau lulus UPOM itu dilihat dari rata-ratanya, Pak. Oh gitu Pak Jadi ya. apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Jadi kalau memang di atas rata-rata berarti lulus, kalau di bawah berarti nggak lulus. Biasanya sih seperti itu.
Oh, jadi rata-rata tuh menentukan juga Pak ya? Jadi setiap soal itu kan ada kode soal ya, kode soal 1, 2, 3, 4 misalkan. Jadi untuk kode soal 1 rata-ratanya sekian, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian. Jadi tidak ada yang ini mudah, ini sulit. Jadi ya semuanya sama gitu. Ya Baik, seperti baik, makanya baik. hasil ini kan ada yang 42. Saya 42 lulus, saya 42 kok 3 lulus. Ternyata rata-rata yang soal itu harusnya 43 baru lulus misalkan. Oh, jadi beda-beda juga Pak ya? Iya, Oke, karena kan baik, baik. ada kode soalnya ya. Oke, oke, oke. Baik. Ya, silakan untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin tadi yang di nomor sebelum-sebelum ini, nomor 5, 4, 3, 2, 1, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya bisa segera on mic ataupun disampaikan di kolom chat. Nanti saya teruskan ke Pak Nuril ya. Tadi seperti Kak Yusan nih ada pertanyaan nih Pak. Apakah dengan kondisi seperti ini masih tetap digunakan standar intervensi OTEK Pak Nuril? Intervensi OTEK. Iya, OTEK ya. ya. Oh, Bagaimana OTEK Pak? keperawatan. Sebentar. Halo, Bu Yusan ya, ini Yusan tahu Ibu? Bagaimana? OTEK Iya keperawatan. Pak Ijat, Ya, ya maaf ya silakan Ibu Yusan. izin bertanya dengan Ya. kondisi seperti kasus yang tadi disampaikan di soal nomor 6 kan kasusnya kompleks ya. Jadi Iya. kadang kita masih bingung antara prioritas kebutuhan dasar manusia semuanya juga ini. Tapi tadi juga sedikit-sedikit nebak, oh kayaknya ini. Cuma dengan kondisi seperti ini apakah masih diprioritaskan dengan standar observasi, terapeutik, apa ya? Yang terakhir kolaborasi itu. Nah, ini apakah masih Observasi, terapeutik, ini apa Bu? Evaluasi sama kolaboratif. kayaknya Ya, apa ya? masih Bu. Masih ya Pak Ya. ya? Oh iya, iya. Ya, masih. Karena ada untuk beberapa kondisi, misalkan saya pernah lihat soal itu pasien dengan hipertensi, ya. Hipertensi 180 berapa. Jawabannya itu memang ada yang berikan amlodipin. Ya, tidak dengan orang dengan hipertensi itu biasanya S1 ya, biasanya agak berat. Ya, misalkan orang dengan hipertensi 180 meter per Hg. Kemudian pertanyaannya itu intervensi keperawatan. Ingat intervensi itu ada yang memang kita kolaborasi ya. Jadi itu ada latihan tentang gerak, ada dengan relaksasi, kemudian ada dengan membatasi aktivitas, dan kemudian ada pemberian obat amlodipin. Maka yang memang yang kita lakukan itu adalah pemberian obat amlodipin karena tidak mau tidak mau ya memang kita harus kolaborasi untuk pemberian obat amlodipin tersebut. Jadi tetap ada Bu untuk kolaborasinya. Ya, Itu, Bu. bagaimana Bu Yusan sudah cukup menjawab ya penjelasannya? Cukup Pak. Jadi masih Bu. Baik. Jadi untuk biasanya ini untuk yang S3, yang nurse itu biasanya sampai seperti itu. Karena untuk nurse juga dituntut untuk bisa berkolaborasi ya dengan tenaga kesehatan yang lain yang ada di rumah sakit. Jadi kalaupun memang kayak tadi ada masalah di oksigenasi, ya kemudian sudah terpasang oksigen, maka berikan oksigen berapa liter. Itu memang basicnya untuk berapa liter itu kan ada kewenangan dari dokter misalkan untuk menentukan dia harus mendapatkan oksigennya berapa persen ya, seperti itu, berapa liter. Nah ini juga kita bisa Bu kalau memang kebutuhan bahwa harus berikan sekian persen. Jadi untuk kolaborasi masih bisa Bu, masih ada. Baik. Terima kasih Pak Nuril atas penjelasannya Ya, ya. mudah-mudahan Jadi bisa menjawab ya. sudah cukup menjawab Bu Yusan ya. Jadi masih bisa dengan OTEK itu. Baik, siap katanya. Oke, untuk rekan-rekan yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan ya untuk on mic ataupun diketik di kolom chat, nanti kami yang teruskan. Ya, silakan. Karena penjelasan dari Pak Nuril ini memang sangat detail gitu ya. Jadi menjawab banget gitu. Sayang kalau kita nggak mengajukan pertanyaan gitu kan. Ya, kasih ya Bu Yusan. Bu Yusan dari mana? Bu Yusan, dari mana Ibu? Asal Dari kota. Fatir Husada Pak. Oh, Fatir Husada. Fatir Husada. Fatir Itu dari Husada. saja keperawatan ya? Nurse. Nurse Pak, Oh profesi. iya, dari nurse. Iya, dari nurse iya Bu, seperti itu Bu. Jadi bahkan untuk kegawat daruratan saja itu tuh harus tahu beberapa obat-obat yang memang untuk mengatasi kegawat daruratan Bu. Gitu. Ya.
Seperti itu. Jadi memang obat-obatan kolaborasi, tapi kita sebagai perawat apalagi ya nurse itu penting ya. Jadi untuk adrenalin itu biasanya ada muncul di sana. Ya, gitu ya Bu ya. Ya Jadi Pak, nanti terima yang kasih Pak. ya yang hipertensi, ya saya masih ingat hipertensi itu ada jawabannya tuh amlodipin. Kalau kita tuh kolaborasi pemberian dokter kan, mungkin banyak yang nggak memilih, tapi ini milihnya harus amlodipin karena mau nggak mau kalau nggak dikasih amlodipin ya pasiennya takutnya kejang dan lain-lain gitu ya. Atau ada pecah pembuluh dan lain, maka mau nggak mau ya harus diberikan intervensi obat tersebut. Itu ya Bu. Oke, terima kasih semuanya. Baik. Di kolom chat juga ada nih Pak dari Kak Yanti Pasaribu. Terima kasih Pak Nuril, penjelasannya jelas banget. Ya, Memang makasih jelas ya banget Pak. sih ya. Ya, Bu. Kami harapannya juga bisa ketemu lagi nih Pak di kelas-kelas berikutnya nih ya untuk Ya, dapat boleh Pak. penjelasannya Boleh. Ini lebih juga saya detail hampir gini. lupa sebenarnya tadi Heeh. Bu Eka ngiketin saya. Oh, oke oke. Tadi itu saya basicnya saya hampir lupa. Hampir-hampiran. Iya iya iya. Oke, rekan-rekan yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Silakan. Karena kalau tidak ada kita segera akhiri pertemuan pada hari ini ya. Oh ya, link absen saya akan bagikan di kolom chat ya sekarang. Nanti ada proses evaluasi Kak Peja. Ada Pak untuk tim panitia Fokonya ya, evaluasi itu ada. Ya, karena saya juga terus terang Bapak dan Ibu semua ini baru gabung juga baru pertama kali ya. Dan memang kalau passion kita kalau menyenangkan pasti menyenangkan ya mau jam berapapun juga. Iya betul Pak. Ya, seperti Buktinya itu. tidak terasa ini Pak ya, diskusi Iya betul, nggak berlangsung terasa saya pikir 6 selama menit itu waktunya dalam 1 jam kayaknya kebanyakan waktu gitu. Ternyata iya, enggak, malah saya rasa nggak cukup. ternyata kurang Pak ya. Iya. Iya betul betul. Halo Bu Putihat tuh, Putihat udah off ini. Ibu On cam Putihat. ya. Iya, Iya masih dari segar jam segini Bu. semangat terus seperti Ibu Iya. Putihat ya. Dari Stikes Fatir. Oke. Oke. Mungkin karena sudah waktu juga sudah menjelang malam ini ya, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Nanti akan silakan nyalakan kameranya masing-masing untuk kami capture dari device kami gitu. Oke, saya mulai dari page pertama. Ya, silakan dinyalakan Membelakangi kameranya. cahaya nggak apa-apa ya. Iya Pak, tapi masih terang kok Pak. Wah, ini Oke. kayaknya ini ya, Bapak Ibu semua senior saya. Ini banyak yang Senior. profesional ini Bapak Ibu semua. Ya tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Ini kayaknya yang mengejar ini ya, Ukom nurse ya. Ya, sehat-sehat semua. Semangatnya Nanti selalu habis muda ya. nurse, mudah-mudahan bisa lanjut S2 ya Bu, magister keperawatan. Amin. S2 nanti bisa langsung ke S3 ya, jadi Amin. dokter di bidang keperawatan. Amin. Ya, dan semuanya jadi profesor di bidang keperawatan. Amin. Amin. Oke, baik. Kita mulai sesi fotonya ya. Saya mulai dari page 1. Ya, silakan pasang gaya yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 sudah. Kemudian di halaman kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, halaman 2 tuntas. Halaman ketiga ya. Oh, seperti halaman 3 minim banget ya yang nyala kameranya. Tapi nggak apa-apa. Ya, baik. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Karena penjelasannya juga sudah istilahnya kayak daging semua gitu Pak ya, kalau kata orang-orang podcast mah. Ya, mudah-mudahan ngerti. Mohon maaf ya kalau ada banyak kekurangan. Baik. Oke, kami perwakilan dari tim Foko Indonesia juga dari rekan-rekan semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas ilmu, pengetahuan, dan waktu juga yang diberikan kepada kami semua. Semoga ini juga menjadi kebaikan yang kembali kepada Pak Nuril ya. Ya, baik. Kalau begitu kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Silakan Pak Nuril untuk melanjutkan kembali aktivitas maupun istirahatnya. Terima kasih Pak Ijat, Bapak Ibu semua terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Inlip ya Pak.
Ya, terima kasih Ya, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, baik rekan-rekan yang lain, jangan lupa untuk mengisi link absen ya yang sudah diketik di kolom chat. Ya, di kolom chat Bu ya. Ya. Klik linknya kemudian langsung diisi absensinya. Silakan. Terima kasih kalau